Baik, pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang frekuensi pernafasan. Mari kita simak. Oke, frekuensi pernafasan. Meliputi apa saja nanti yang akan kita bicarakan, bagaimana kita itu bernafas pada posisi bekerja, pada posisi duduk, pada posisi diam, dan sebagainya, itu akan berbeda-beda frekuensinya. Ada yang kadang cepat, ada yang kadang lambat. Nanti masing-masing kita pelajari bersama. Frekuensi pernafasan. Pada umumnya, manusia itu bernafas 17.000 kali dalam sehari. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ketika anak-anak menghatikan gambar, di sini ada seorang nenek-nenek, kakek-kakek dan nenek-nenek. Kemudian ini seorang anak-anak olahragawan, ya. Kemudian di sini ada gambar seseorang yang sedang sakit, menggambarkan yang sedang sakit. Kemudian sama ini anak-anak yang lagi senang bersepeda. Kemudian ini anak-anak TK yang masih senang bermain, sama ini juga sering bermain, lagi ngobrol biasa dengan mereka, senang canda-canda, lari ke sana sini. Ini orang yang sudah tua, mungkin sakit, kemudian berjemur di sinar matahari. Bagaimana pernafasannya itu kita akan pelajari di sini. Nah, dari gambar tersebut, dari gambar ini, maka kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pernafasan kita itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan diantaranya. Yang pertama, umur. Nah, ini perhatikan. Dari gambar ini, anak-anak mulai dari kecil, dari bayi pertumbuhan, dia bisa merangkak, kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang lucu, ini di bawah 5 tahun ya, lucu-lucunya. Kemudian ini sudah bersekolah gitu ya, sekolah di SD gitu, mungkin SD kelas 1, 2 gitu. Kemudian ini SMP gitu ya, udah mulai remaja. Nah, anak lihat udah berbeda, ini kemudian udah SMA gitu ya. Kemudian ada yang mungkin udah kuliah gitu, kemudian ini sudah bekerja. Ini kemungkinan ini udah bekerja, kemudian ini sudah mungkin sudah berkeluarga, dan ini sudah mempunyai keluarga yang baru, sudah menjadi nenek-nenek gitu ya. Nah, bagaimana ini? Pada umumnya, ternyata semakin bertambah umur, maka semakin rendah frekuensi pernafasan kita. Jadi anak-anak juga harus paham saat itu misalnya kita berjalan dengan siapa, misalnya kalau anak-anak masih sama-sama anak-anak SMP sekarang berjalan dengan temannya nyaman-nyaman saja, berjalan cepat gitu. Tetapi ingat ketika berjalan dengan neneknya juga harus paham bahwa perjalanan neneknya, jalannya neneknya pasti akan lebih pelan karena sambil mengatur pernafasannya, ya. Semakin tua, maka frekuensi pernafasannya semakin rendah. Oke. Berikutnya, apa penyebabnya? Penyebabnya karena proporsi kebutuhan energinya berkurang, ya. Sudah tua itu proporsi kebutuhan energinya berkurang. Beda dengan yang masih remaja, anak-anak SMP ini. Suruh bermain basket misalnya, suruh naik sepeda, masih puluhan kilometer bisa, tetapi kalau sudah nenek-nenek, mungkin 1 kilo saja sudah terengah-engah nafasnya, ya. Jadi umur itu sangat berpengaruh. Berikutnya, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda pernafasannya. Pada umumnya, anak laki-laki, orang laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida
pada laki-laki juga lebih tinggi karena perlu oksigennya banyak, maka mengeluarkan CO2-nya juga lebih banyak. Proses metabolisme di dalam tubuhnya juga lebih tinggi ya antara laki-laki dan perempuan nih. Misalnya ibu, keluarganya ibu nih, kebutuhan anak laki-laki berbeda dengan kebutuhan anak perempuan atau berbeda dengan ibu. Frekuensinya karena sudah lebih tua. Ini laki-laki dan perempuan juga berbeda. Berarti jenis kelamin juga mempengaruhi pernafasan kita. Berikutnya suhu tubuh. Nah, ini kalau anak-anak lihat di sini seseorang, misalnya kakak kalian atau kalian sedang sakit. Kemudian setelah di termometer ya, dilihat berapa suhunya. Ini 37,3 suhu tubuhnya. Ada yang mungkin sampai 39 kalau saking panasnya. Nah, ini sangat berpengaruh pada saat bernafas ya. Anak-anak mungkin pernah sakit panas gitu, panas sekali. Bagaimana bernafasnya, nyaman atau enggak, terengah-engah atau enggak. Semakin suhu tubuh tinggi, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Jadi kalau badan kita panas, nafas kita juga terengah-engah ya, karena itu tadi kita butuh oksigen. Hal ini dikarenakan apa? Karena di dalam tubuh kita metabolismenya meningkat. Proses metabolisme pembakaran di dalam tubuh kita meningkat. Sehingga menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus banyak. Nah, maka diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Jadi pada saat badan kita panas, keadaan badan kita panas, maka pasti nafas kita agak terengah-engah. Ya. Berikutnya yang keempat, posisi tubuh. Nah, posisi tubuh nih, misalnya Ibu ini lagi berdiri. Kalau berdiri berarti tumpuannya pada kaki ya. Posisi tubuh sangat berpengaruh dengan frekuensi pernafasan. Hal ini disebabkan beban yang ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat kita berdiri, maka titik bebannya ada di mana? Kita kemarin sudah belajar titik beban. Ya, titik bebannya ada di mana? Di kaki tentunya. Nah, pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga agar tubuh tetap tegak berdiri. Jadi ketika kita berdiri, maka yang berkontraksi, yang bekerja adalah otot kaki. Nah, ya. Maka harus kuat berdirinya. Jadi ketika anak-anak misalnya upacara itu kan ada berdiri tegak siap gitu. Tapi tiba-tiba ada yang pingsan. Artinya keseimbangan tubuhnya berkurang, metabolisme di dalam tubuhnya juga ada masalah gitu ya. Ingat, jadi kalau berdiri adalah kakinya yang mempunyai beban paling berat. Posisi tubuh saat berbaring atau duduk, beban berat tubuh disanggah oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak memerlukan banyak energi. Maka frekuensi pernafasannya rendah. Ketika anak-anak berbaring, tidur gitu ya, ada tidur yang berbaring gitu, di kasur, di sofa, itu frekuensi pernafasannya gampang-gampang saja gitu. Karena apa? Karena tidak memerlukan banyak energi. Nah, ini sekarang coba dilihat nih dari gambar nih. Ketika dia tidur nyaman-nyaman saja gitu ya. Tapi dalam keadaan sehat ini ya tentunya frekuensi mereka tidur, anak-anak tidur malam hari itu memerlukan pernafasan yang rendah. Sama ketika duduk gitu, tapi anak-anak ingat ya duduk yang benar. Duduk yang benar. Ketika duduk pun itu juga frekuensi pernafasan kita rendah. Ya, kenapa Ibu bilang duduk yang benar? Nih, duduk yang benar. Kalau duduknya tidak benar, maka anak-anak akan terjadi apa kemarin penyakit ya.
ada kifosis, skoliosis, lordosis seperti itu. Jadi tetapi pada prinsipnya ketika posisi duduk, posisi berdaring atau tidur, maka memerlukan pernafasan yang rendah frekuensinya. Berikutnya yang kelima, kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, anak lihat ini. Nah, ini berjalan tetapi anak-anak lihat berjalan orang ini, bapak ini atau eksekutif ini pelan-pelan atau tergesa-gesa, artinya jalan santai seperti anak-anak jalan santai gitu itu ya, jalan santai saja. Atau pada saat sekolah sudah pintu gerbangnya mau ditutup, kira-kira santai atau anak-anak pasti harus berlari gitu. Nah, tapi tiba-tiba mau ditutup pasti anak-anak berlari mengeluarkan energi ya. Habis itu terengah-engah karena aktivitasnya banyak. Lah ini ketika orang ini berjalan ya, melakukan aktivitas lebih banyak, dia perlu energi. Tetapi tidak sebanyak energi yang mereka lari atau olahragawan. Ya, pada prinsipnya kegiatan aktivitas tubuh kita memerlukan energi, tapi ya, santai ya, nafas kita juga santai gitu ya. Nah, sekarang perhatikan kedua aktivitas di bawah ini. Nah, nih anak-anak yang suka bermain basket, kalau ini masih bermain bersama orang tuanya misalnya ya, anak-anak dengan orang tuanya. Oh, kejar bola basketnya gitu ya. Apalagi saat bertanding. Ini lihat. Anak ini aktif sekali, bahkan tidak berhenti. Menurut anak-anak bagaimana pernafasannya? Atau yang suka basket. Itu kan akan kelihatan sekali sampai ngucur semua keringatnya. Itu. Karena apa? Dia butuh banyak energi. Sehingga harus banyak oksigen yang masuk juga. Yang berikutnya, nah tadi eksekutif muda tadi yang jalan santai. Nah, kira-kira menurut anak-anak, manakah yang memerlukan energi lebih banyak? Ya, yang basket atau yang berjalan santai? Nah, tentunya anak-anak semuanya akan menjawab orang yang sedang bermain basket pasti lebih banyak memerlukan oksigen dibandingkan dengan orang yang berjalan ini. Jadi ketika anak-anak beraktivitas, ingat ketika anak-anak beraktivitas yang lelah gitu ya, itu oksigen yang kita perlukan banyak. Makanya kadang suka sampai terengah-engah itu karena biar O2-nya masuk ke kita, ya. Oke. Nah, apa sekarang kesimpulannya? Frekuensi pernafasan itu tergantung dari satu umur tadi. Yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh kita, maka frekuensi pernafasan kita juga semakin banyak. Posisi tubuh, posisi berbaring dan duduk, frekuensi pernafasannya rendah. Kegiatan tubuh atau aktivitas tubuh tadi, semakin banyak aktivitasnya, semakin banyak memerlukan oksigen. Karena apa? Metabolisme di dalam tubuh juga semakin besar. Baik anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salam sukses dan sampai jumpa. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena oksigen yang kita butuhkan setiap saat tanpa harus membelinya. Semoga kita semua selalu di jalannya. Amin. Coba nih anak-anak lihat. Nih anak-anak kecil, anak-anak SD yang terus berlari, terus memerlukan oksigen yang lebih banyak. Tapi dia tidak terasa. Coba dibanding ibu sini suruh berlari, sudah terengah-engah gitu. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi di pokok bahasan berikutnya.